Perkenalkan, nama saya Rofel Naftal Temeleng, NIM 2214201156, kelas A6 semester 1, jurusan keperawatan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corrupere atau corruptio atau corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Dengan demikian, korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau hal-hal buruk lainnya. Kata korupsi dalam KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Faktor-faktor korupsi. Salah satu teori korupsi menurut Jack Boulogne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah yang pertama keserakahan, kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, dan keempat pengungkapan. Dampak korupsi yang pertama yaitu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua menurunnya investasi, yang ketiga meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Adapun dampak korupsi sebagai berikut. Yang pertama, dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, menguatkan plutokrasi, yang terakhir menghancurkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, dampak masif korupsi terhadap penegak hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan terhambat. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. B. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global adalah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Ketiga, kepolisian. Yang terakhir, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Tujuan PBAK untuk mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang selak-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, tujuan pemberian materi PBAK bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, sehingga perkembangan integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak cacat nilai, profesional dan berintegritas, serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan anti korupsi,
para pelajar Indonesia tentu dapat menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelajar akan mampu menularkan semangat anti korupsi kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga proses pemberantasan serta pencegahan kembali terjadinya korupsi. Selain itu juga dapat menanamkan karakter seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Yaitu yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang kelima, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Upaya penindakan atau kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang telah dilakukan oleh KPK. Yang pertama, dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Play Rostov Rusia milik Pemda NAT tahun 2004. Yang kedua, menahan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia (EM) yang diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintah desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengembalian keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian pemaparan materi dari saya, diucapkan banyak terima kasih. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.